Bagaimana cara sholat yang khusyuk sesuai dengan makrifat? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sudut pandang makrifat, sholat Rasulullah SAW yang penuh dengan kekhusyuan adalah manifestasi dari kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Makrifat yang berarti pengetahuan batin atau pengenalan langsung kepada Allah menjadikan sholat sebagai perjalanan spiritual untuk menyatu dan dengan kehendak ilahi. Beberapa aspek dari sholat agar khusyuk Rasulullah SAW dari perspektif ma'rifat. Yang pertama yaitu kesadaran tauhid yang total. Sholat Rasulullah SAW bukan hanya sekedar ibadah lahiriah, tetapi merupakan perwujudan dari tauhid yang murni dalam sholat. Rasulullah SAW sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada yang layak disembah selain Allah, dan ini tercermin dalam setiap bacaan, gerakan, dan sikap batin beliau. Kesadaran ini membawa beliau pada keadaan fana, yakni meleburkan diri dalam kehendak Allah, sehingga tidak ada lagi yang dirasakan kecuali kehadiran Allah semata. Yang berikutnya yaitu kehadiran hati yang penuh. Dalam makrifat, sholat bukan hanya aktivitas fisik, melainkan sebuah dialog batin antara hamba dengan Tuhannya. Rasulullah SAW sholat dengan hati yang sepenuhnya hadir, merasakan kedekatan yang sangat nyata dengan Allah. Setiap takbir, rukuk, sujud, dan bacaan dalam sholat beliau adalah ekspresi cinta dan kerinduan yang mendalam kepada Allah yang tak terputus oleh dunia luar. Yang berikutnya yaitu sujud sebagai simbol ketundukan total. Sujud dalam ma'rifat memiliki makna yang sangat mendalam. Ini bukan hanya sekedar menempelkan dahi ke tanah, tetapi merupakan simbol ketundukan total kepada Allah. Dalam sujud, Rasulullah SAW menunjukkan kerendahan hati yang sempurna, di mana beliau benar-benar mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izinnya. Yang berikut adalah sujud adalah puncak dari pengalaman spiritual dalam sholat, di mana Rasulullah SAW merasakan kedekatan yang paling intim dengan Allah seolah. Yang berikutnya yaitu kontemplasi dalam zikir. Setelah menyelesaikan sholat, Rasulullah SAW tidak segera bangkit, melainkan melanjutkan dengan zikir dan doa. Dalam ma'rifat, zikir ini adalah cara untuk menjaga kesadaran akan kehadiran Allah setelah sholat berakhir. Zikir ini adalah perpanjangan dari sholat, menjaga hati tetap terhubung dengan Allah, bahkan ketika aktivitas sehari-hari kembali dimulai. Yang berikutnya yaitu sholat sebagai pengingat akan hakikat kehidupan. Rasulullah SAW melihat sholat sebagai pengingat konstan akan hakikat kehidupan, bahwa dunia ini fana dan tujuan akhir seorang hamba adalah kembali kepada Allah. Salat menjadi momen refleksi batin di mana Rasulullah SAW merenungkan kebesaran Allah dan kerdilnya dunia, sehingga beliau bisa menjalani kehidupan dengan pandangan yang tajam akan makna sejati dari eksistensi. Dalam pandangan makrifat, sholat Rasulullah SAW bukan sekedar kewajiban, tetapi adalah perjalanan spiritual yang mendalam, di mana beliau sepenuhnya meleburkan diri dalam cinta dan pengabdian kepada Allah. Kekhusyuan dalam sholat beliau adalah hasil dari pengetahuan batin yang mendalam, di mana setiap detik dalam sholat adalah kesempatan untuk lebih dekat dan mengenal Allah dalam segala keagungannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.